Gua akan main 4-3-3. 4-3-3. Ntar minta Bang Paling juga nih. Martin Paes kiper, Oke. kiri Kelvin Verdong, Verdong, kanan Kevin Dix, Dix. tengah Hilgers sama Inces. Oke. Semua kaget. Line up ala Alex Pastor untuk timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia di bocoran orang ini. Begini faktanya. Semua kaget. Line up ala Alex Pastor untuk timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia di bocoran orang ini. Ini dia line up timnas Indonesia yang dibocorkan oleh Coach Justin dengan formasi 4-3-3. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pengamat sepak bola yang juga dikenal sebagai Coach Justin, atau Justinus Laksana, memberikan bocoran terkait susunan pemain yang mungkin dipilih oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam kesempatan ini, Coach Justin memperkirakan bahwa timnas Indonesia akan memainkan formasi 4-3-3 dengan dominasi pemain keturunan Eropa. Coach Justin memulai prediksinya dengan posisi striker. Ia menyebutkan bahwa Kluivert kemungkinan besar akan memilih Ula Romeni, yang akan resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025. Menurut Coach Justin, Romeni memiliki kualitas permainan yang lebih baik dibandingkan dengan Rafael Struijk, yang sebelumnya juga menjadi sorotan sebagai calon striker utama. Kalau dibandingkan Ula Romeni dengan Rafael Struijk, jelas saya pilih Ula, ujar Coach Justin dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube. Selanjutnya, Coach Justin memprediksi susunan pemain timnas Indonesia dalam formasi 4-3-3, yang ia anggap lebih cocok dengan komposisi pemain saat ini, terutama dengan kehadiran para pemain keturunan yang kini memperkuat timnas. Berikut adalah susunan pemain yang diprediksi oleh Coach Justin. Kiper Martin Paes. Coach Justin memilih Martin Paes sebagai penjaga gawang utama, mengingat kualitas dan pengalaman Paes di Eropa dan Amerika yang dinilai akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Dalam lini pertahanan, Coach Justin memilih Kelvin Verdong di posisi bek kiri dan Kevin Dix di bek kanan. Meskipun ia mengakui kualitas Rizky Ridho, ia lebih memilih Dix yang dianggap lebih memiliki kualitas internasional. Sementara itu, di posisi bek tengah, Maes Hilgers dan Jay Idzes diprediksi akan menjadi pasangan yang solid. Rizky Ridho hebat, tapi kalau dibandingkan dengan Kevin Dix, ya pilih Dix, Ver aja, ujar Coach Justin. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan bocoran line up yang disampaikan Coach Justin? Dan percaya bahwa skuad Garuda bisa menyapu bersih poin di dua laga tersebut? Atau justru, timnas Indonesia bakal jadi ayam-ayaman Australia dan Bahrain? Mengingat tim kepelatihan timnas Indonesia masih baru dan belum kompak. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Lini tengah. Gelandang bertahan, Tom Haye. Gelandang tengah, Ivar Jenner atau Jairo Riedewald, jika proses naturalisasi selesai. Gelandang serang, Marcelino Ferdinand. Di lini tengah, Coach Justin memilih Tom Haye sebagai gelandang bertahan, yang memiliki visi permainan yang sangat baik. Sementara untuk posisi gelandang tengah, ia menyarankan dua nama, yaitu Ivar Jenner atau Jairo Riedewald, yang masih dalam proses naturalisasi. Marcelino Ferdinand diperkirakan akan mengisi posisi gelandang serang, mengingat kualitas dan kreativitas yang dimilikinya di lini tengah. Coach Justin memprediksi bahwa posisi winger kanan akan diisi oleh Eliano Reijnders, yang menurutnya memiliki kualitas lebih dibandingkan pilihan lainnya,
meskipun Yakob Sayuri bisa menjadi alternatif. Di posisi striker, ia tetap memilih Ula Romeni sebagai pilihan utama untuk memimpin lini depan timnas Indonesia. Dengan formasi 4-3-3 yang didominasi oleh pemain keturunan Eropa, Coach Justin berpendapat bahwa timnas Indonesia akan tampil lebih agresif dan memiliki kekuatan serang yang lebih tajam. Pemain-pemain seperti Tom Hayi di lini tengah, yang memiliki visi permainan tinggi, juga akan memperkuat daya serang timnas Indonesia. Dalam prediksi ini, Coach Justin mengungkapkan bahwa meskipun susunan pemain yang disebutkan adalah pilihan yang paling memungkinkan, keputusan final tentu ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Ini feeling saya ya, bisa jadi saya salah. Namun, dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang semakin banyak, Indonesia berpeluang memiliki skuad yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di level internasional, kata Coach Justin, yang berharap timnas Indonesia dapat semakin berkembang dengan formasi dan susunan pemain yang kuat. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa timnas Indonesia akan semakin memperlihatkan kemajuan dan bisa bersaing dengan tim-tim besar dunia. Keputusan akhir ada di tangan pelatih Kluivert, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang diprediksi Coach Justin tentang susunan pemain timnas Indonesia dengan formasi 4-3-3 memang menarik untuk diperhatikan. Dengan kehadiran pemain keturunan yang berkompetisi di Eropa, timnas Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih kompetitif di tingkat internasional. Pemain seperti Ula Romeni, yang akan menjadi WNI, dan Eliano Reijnders yang diperkirakan mengisi posisi winger kanan, memberi kesan bahwa Kluivert sedang berusaha membangun tim yang lebih solid dan berpengalaman. Formasi 4-3-3 ini memberikan ruang bagi lini tengah yang kreatif, terutama dengan Tom Hayi yang diharapkan dapat mengendalikan permainan. Ditambah lagi, kehadiran gelandang serang seperti Marcelino Ferdinand bisa memberikan dimensi lebih dalam serangan. Sementara itu, lini belakang yang dipenuhi dengan pemain Eropa, seperti Kevin Dix dan Jay Itzes, juga memberikan harapan akan ketangguhan pertahanan. Namun, satu tantangan utama adalah proses adaptasi pemain keturunan dengan kultur dan gaya permainan sepak bola Indonesia. Meskipun kualitas individu mereka di Eropa sudah terbukti, integrasi dalam tim dengan pemain lokal tetap menjadi faktor penentu. Tidak hanya dalam hal kemampuan individu, tetapi juga dalam membangun kekompakan tim yang sangat penting dalam kompetisi internasional. Selain itu, pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara pengalaman pemain internasional dan pemain lokal. Ini memerlukan keputusan yang cermat dalam memilih pemain yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki mentalitas yang tepat untuk membela nama bangsa. Secara keseluruhan, formasi ini menunjukkan langkah positif menuju pembentukan timnas Indonesia yang lebih kuat. Meski begitu, keberhasilan tetap bergantung pada bagaimana tim ini bisa bermain sebagai kesatuan, bukan sekadar kumpulan individu berbakat. Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di level internasional. Setiap langkah maju yang diambil, baik oleh pelatih maupun pemain, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Keberagaman pemain, baik yang asli Indonesia maupun yang memiliki keturunan Eropa, membawa kekuatan dan pengalaman berbeda yang bisa menjadi senjata utama. Untuk para pemain, ingatlah bahwa setiap kali kalian mengenakan jersey timnas, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tak kenal lelah adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Setiap tantangan yang dihadapi di lapangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Bagi penggemar timnas Indonesia, dukungan kalian sangat berarti. Dengan satu suara, satu semangat, kalian dapat memberikan energi yang luar biasa bagi tim untuk terus berjuang dan meraih kemenangan. Mari bersama-sama menyaksikan bagaimana timnas Indonesia mencapai puncak dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Setiap langkah kecil menuju tujuan besar adalah kemenangan. Jangan pernah menyerah, karena timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik. Bersama, kita pasti bisa. Timnas Indonesia berpotensi naik 10 peringkat di ranking FIFA jika kalahkan Australia.
Timnas Indonesia berpeluang mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA jika mampu menaklukkan Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan perhitungan dari laman footballranking.com, kemenangan atas Australia akan memberi tambahan 20,76 poin bagi Indonesia. Dengan tambahan ini, poin timnas Indonesia akan meningkat dari 1130,50 menjadi 1151,26. Hal ini berpotensi mendorong Garuda naik 10 peringkat, dari posisi ke-130 dunia ke peringkat 120. Saat ini, peringkat 120 dunia ditempati oleh Zimbabwe dengan 1151,06 poin. Artinya, jika Indonesia menang atas Australia, mereka akan melampaui Zimbabwe serta beberapa negara lain seperti Siprus, Sierra Leone, India, dan Kongo. Namun, perhitungan ini masih bersifat teoritis. Negara-negara lain di atas Indonesia juga bisa memperoleh poin tambahan jika menang dalam laga-laga mereka di FIFA Matchday Maret 2025. Sebaliknya, mereka juga bisa kehilangan poin jika mengalami kekalahan. Seberapa besar peluang timnas Indonesia menang? Secara peringkat, Australia jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia, dengan posisi ke-26 dunia melawan 130. Namun, dari segi kualitas pemain, skuad Garuda tidak bisa diremehkan. Beberapa pemain andalan Indonesia saat ini bermain di klub-klub top Eropa, seperti Jai Itzes, Venezia FC, Mees Hilgers, FC Twente, dan Ragnar Oratmangoen, FC Veendender. Pengalaman mereka di level kompetitif Eropa bisa menjadi modal besar bagi timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Meski laga ini akan berlangsung di kandang lawan, Indonesia tetap memiliki peluang untuk mencetak kejutan. Dukungan dari para supporter serta strategi yang tepat akan menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan bersejarah di Sydney. Patut dinantikan, apakah Indonesia mampu menumbangkan Australia dan meraih lonjakan peringkat FIFA yang signifikan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan melawan Australia bagi timnas Indonesia, tidak hanya dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga dalam meningkatkan posisi di ranking FIFA. Dari satu sisi, kemenangan atas Australia akan menjadi pencapaian besar. Selain menambah poin signifikan, hasil ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain serta reputasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di Eropa, peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia semakin terbuka. Namun, di sisi lain, kita juga harus realistis. Australia masih memiliki keunggulan dalam banyak aspek, seperti pengalaman di turnamen besar, kedalaman skuad, dan sejarah pertemuan yang lebih berpihak kepada mereka. Meski begitu, sepak bola bukan sekadar hitungan di atas kertas. Jika timnas Indonesia mampu tampil disiplin, memanfaatkan peluang dengan baik, dan menerapkan strategi yang tepat, kejutan bisa saja terjadi. Yang pasti, terlepas dari hasil akhirnya, pertandingan ini menjadi tolok ukur perkembangan timnas Indonesia. Jika bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan menang, ini akan menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin siap bersaing di level lebih tinggi. Untuk timnas Indonesia dan seluruh pecinta sepak bola tanah air, jangan pernah takut menghadapi lawan yang lebih besar, karena sejarah telah membuktikan bahwa semangat juang bisa mengalahkan segalanya. Australia mungkin lebih unggul di atas kertas, tetapi pertandingan ditentukan di lapangan, bukan di peringkat. Setiap pemain yang mengenakan Garuda di dada membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya, berjuang, dan memberikan yang terbaik hingga peluit akhir berbunyi. Jangan menyerah sebelum bertanding, jadikan laga ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Bangkit, lawan dengan keberanian, dan buat sejarah. Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi. Media Vietnam terkejut dengan keputusan Indra Shafri dalam pemilihan pemain timnas U20. Media Vietnam ramai membahas keputusan pelatih timnas Indonesia U20, Indra Shafri, dalam menentukan skuad yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025.
Keputusan ini dianggap mengejutkan, terutama karena beberapa pemain kunci dari tim sebelumnya tidak masuk dalam daftar. Timnas U20 hadapi tantangan berat. Timnas Indonesia U20 berada di grup yang sulit dalam Piala Asia U20 2025 bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sebelumnya, mereka mengalami 2 kekalahan dalam laga uji coba melawan Yordania dan Suriah, yang memicu kekhawatiran mengenai kesiapan tim. Meski begitu, jika Timnas Indonesia berhasil menembus 4 besar di Piala Asia U20, mereka berhak tampil di Piala Dunia U20 2025. Harapan ini tetap terbuka, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Keputusan pemilihan pemain dipertanyakan. Media Vietnam mempertanyakan keputusan Indra Syafri dalam menentukan skuad akhir. Menurut laporan dari Soha, daftar pemain yang dipilih mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan skuad yang tampil di kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 memilih skuad yang tidak terduga untuk menghadapi tantangan besar di grup mereka, tulis media Vietnam tersebut. Beberapa pemain kunci yang sebelumnya tampil di kejuaraan Asia Tenggara U19 tahun lalu justru tidak masuk dalam daftar. Nama-nama seperti Vigo Dennis, Caviatur Rizky, dan Arhan Kaka disebut-sebut menjadi bagian dari pemain yang dicoret. Optimisme di tengah kritik. Meskipun ada kritik dari media Vietnam, Indra Syafri diyakini memiliki strategi tersendiri dalam menyusun tim. Ia mungkin ingin mencoba kombinasi pemain yang lebih segar atau menyesuaikan taktik dengan lawan yang akan dihadapi. Dengan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U20 tetap berpeluang memberikan kejutan di Piala Asia U20 2025. Mampukah mereka membuktikan pilihan Indra Syafri sebagai langkah yang tepat? Kita tunggu hasilnya di lapangan. Lebih lanjut, keputusan Indra Syafri mencoret beberapa pemain kunci dari skuad Timnas U20 tentu memunculkan pertanyaan, terutama mengingat beratnya tantangan di Piala Asia U20 2025. Kritik dari media Vietnam menunjukkan bahwa langkah ini dianggap berisiko, tetapi bukan berarti tanpa dasar. Dalam sepak bola, pemilihan pemain bukan sekadar soal nama besar atau performa masa lalu, tetapi juga tentang kecocokan dengan strategi yang ingin diterapkan. Bisa jadi, Indra Syafri melihat potensi pemain lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Namun, kekhawatiran publik tidak bisa diabaikan, terutama setelah Timnas U20 kalah dalam 2 laga uji coba. Ini menandakan bahwa tim masih belum dalam performa terbaik. Jika keputusan Indra Syafri terbukti tepat dan tim tampil solid di Piala Asia U20, kritik ini akan berubah menjadi pujian. Sebaliknya, jika performa tim mengecewakan, pertanyaan soal pemilihan pemain akan semakin tajam. Yang jelas, keputusan ini adalah perjudian. Indra Syafri harus membuktikan bahwa pilihannya bukan hanya sekadar eksperimen, melainkan langkah strategis untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang perjuangan, strategi, dan keyakinan. Setiap keputusan pasti membawa risiko, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah besar yang bisa menciptakan sejarah. Bagi Timnas Indonesia U20, jalan menuju Piala Dunia U20 mungkin penuh rintangan, tetapi justru itulah yang membuat kemenangan nanti terasa lebih berarti. Kekalahan di laga uji coba bukan akhir segalanya, melainkan pelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Untuk para pemain, inilah saatnya membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi. Untuk pelatih, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa strategi yang dipilih bukan sekadar eksperimen, tetapi jalan menuju kesuksesan. Dan untuk para supporter, tetaplah percaya. Dukungan kalian adalah energi yang bisa mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Ayo buktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi. Dean James siap perkuat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert antusias. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan sangat gembira setelah bek kiri Go Ahead Eagles, Dean James, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya dan terbuka untuk bergabung dengan skuad Garuda. Saya siap membela Timnas Indonesia, tetapi saat ini saya masih fokus dengan Go Ahead Eagles.
Kita lihat nanti apakah saya akan mendapatkan panggilan atau tidak, ujar Dean James dalam wawancara dengan Voetbal Premier. Potensi besar di timnas Indonesia. Dean James telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di Eredivisie musim ini. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki komposisi skuad yang solid, terlebih dengan kehadiran staf kepelatihan baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Indonesia adalah negara yang indah dengan tim nasional yang kuat. Dengan pelatih baru dan pemain-pemain berbakat, saya siap bermain di level internasional bersama timnas Indonesia, tambahnya. Persaingan di posisi bek kiri. Jika benar-benar bergabung, Dean James akan menghadapi persaingan ketat di posisi bek kiri. Saat ini, timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain andalan seperti Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Choyaon. Namun, hanya Kelvin Verdong yang menunjukkan performa stabil, sehingga kedatangan Dean James bisa menambah kedalaman skuad. Peluang menuju Piala Dunia 2026. Jika PSSI serius mendekati dan menaturalisasi Dean James, ini bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain yang berpengalaman di Liga Top Eropa akan semakin memperkuat skuad Garuda, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang memperkuat timnas Indonesia, harapan untuk bersaing di level internasional semakin terbuka lebar. Kini, keputusan akhir ada di tangan Dean James dan PSSI untuk merealisasikan potensi besar ini. Lebih lanjut, Dean James yang menunjukkan minat membela timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola nasional. Dengan pengalamannya bermain di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, ia bisa menjadi tambahan berharga untuk skuad Garuda, terutama di sektor bek kiri yang sudah memiliki beberapa nama kuat seperti Kelvin Verdong dan Pratama Arhan. Meski demikian, persaingan di posisi tersebut cukup ketat. Hanya Kelvin Verdong yang tampil stabil sejauh ini, sehingga kehadiran Dean James bisa memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang bisa tampil konsisten, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, keputusan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia masih bergantung pada banyak faktor. Naturalisasi bisa menjadi proses yang tidak sebentar, dan Dean James sendiri masih ingin fokus dengan klubnya saat ini. Namun, jika PSSI berhasil meyakinkannya, ini bisa menjadi langkah positif bagi Indonesia, mengingat semakin banyak pemain keturunan yang mulai tertarik membela merah putih. Dari sudut pandang Patrick Kluivert, tentu menyenangkan melihat pemain seperti Dean James terbuka untuk bergabung. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas di skuad, peluang Indonesia untuk bersaing di kancah internasional bisa semakin besar. Tinggal bagaimana proses pendekatan dari federasi dan kesiapan Dean James untuk mengambil keputusan dalam waktu dekat. Kabar bahwa Dean James tertarik membela timnas Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan menarik perhatian pemain berkelas. Ini harus menjadi motivasi bagi para pemain lokal untuk terus bekerja keras, meningkatkan kualitas, dan menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Bagi timnas Indonesia, setiap tambahan pemain berkualitas adalah kesempatan emas untuk semakin kuat dan kompetitif. Dengan kerja keras, semangat juang, dan dukungan penuh dari masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak mudah. Tetapi dengan tekad yang kuat dan strategi yang tepat, impian itu bisa menjadi kenyataan. Untuk Dean James, jika hatinya memang ingin membela Garuda, maka jangan ragu. Indonesia adalah negara dengan dukungan sepak bola yang luar biasa, dan membela tanah leluhur adalah kebanggaan yang tidak ternilai. Sukses selalu untuk perjalanan karirnya, dan semoga suatu hari nanti ia bisa mengenakan jersey merah putih dengan penuh kebanggaan. Makin ampas. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mengalami kehancuran karir. Usai jadi biang kerok dipecatnya Shin Tae-yong, kini sang pemain alami kehancuran karir. Begini kronologinya. 3 Liga Asia yang bisa jadi destinasi baru untuk Sandy Walsh. Masa depan Sandy Walsh di Cafe Mechelen masih belum jelas. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2025, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Dengan kondisi ini, pindah ke Asia bisa menjadi opsi yang menarik, mengingat kompetisi di benua tersebut semakin berkembang.
Berikut 3 Liga Asia yang berpotensi menjadi tujuan baru bagi Sandy Walsh. 1. J-League, Jepang. Liga Jepang telah lama menjadi destinasi favorit bagi pemain Eropa dan Amerika Latin yang ingin melanjutkan karir mereka. Kompetisinya sangat kompetitif dan memiliki regulasi yang cukup ramah bagi pemain dari negara ASEAN. Bahkan, Sandy Walsh dikabarkan tengah didekati oleh salah satu klub di J-League. Jika bergabung, ia akan mengikuti jejak beberapa pemain Asia Tenggara yang telah sukses berkarier di Jepang. 2. K-League, Korea Selatan. Selain Jepang, Liga Korea Selatan juga menjadi pilihan menarik. K-League dikenal memiliki kompetisi yang ketat dengan standar permainan tinggi. Seperti halnya J-League, liga ini juga memiliki kebijakan yang cukup terbuka untuk pemain dari ASEAN. Dengan kualitas liga yang terus meningkat, K-League bisa menjadi tempat yang ideal bagi Walsh untuk mengembangkan permainannya. 3. K-League 2, Korea Selatan, atau Liga Thailand. Selain 2 liga di atas, Sandy Walsh juga bisa mempertimbangkan bermain di kasta kedua K-League atau bahkan Liga Thailand. Thailand memiliki liga yang berkembang pesat dan sudah mulai menarik banyak pemain asing berkualitas. Jika Walsh ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak sambil tetap berkompetisi di level tinggi, kedua liga ini bisa menjadi pilihan menarik. Dengan berbagai opsi yang tersedia, Sandy Walsh memiliki peluang besar untuk melanjutkan karirnya di Asia jika tidak memperpanjang kontrak di KV Mechelen. Keputusan yang diambil tentu akan sangat berpengaruh pada masa depannya di dunia sepak bola. Lebih lanjut, Sandy Walsh saat ini berada dalam situasi yang menarik karena kontraknya dengan KV Mechelen akan segera berakhir, dan masa depannya menjadi perhatian banyak pihak. Jika ia memutuskan untuk pindah ke Asia, itu bisa menjadi langkah positif dalam karirnya. Liga-liga Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan, menawarkan kompetisi yang semakin meningkat dan regulasi yang cukup mendukung pemain asal ASEAN, seperti halnya Asnawi Mangkualam yang sudah membuktikan diri di K-League. Jepang, dengan J-League-nya yang sudah terkenal kualitasnya, bisa memberikan Sandy kesempatan untuk terus berkembang di level yang kompetitif. Begitu pula K-League yang memiliki standar permainan yang tinggi dan juga potensi untuk lebih berkembang. Jika Sandy memilih berkarier di Asia, ia akan mendapatkan pengalaman baru di pasar sepak bola yang berbeda, serta kesempatan untuk bermain bersama pemain-pemain dari berbagai negara dengan gaya permainan yang unik. Ini akan memberikan tantangan baru baginya dan memperkaya pengalamannya sebagai seorang pesepak bola profesional. Selain itu, dengan berkembangnya liga-liga Asia, ada banyak peluang bagi pemain internasional untuk menunjukkan kemampuan mereka dan menjadi bintang di kompetisi tersebut. Secara keseluruhan, pindah ke Asia bisa menjadi keputusan yang bijaksana bagi Sandy Walsh, baik untuk melanjutkan karir maupun untuk menghadapi tantangan baru di dunia sepak bola internasional. Sandy, dalam setiap perjalanan hidup, ada kalanya kita dihadapkan dengan pilihan yang besar dan penuh tantangan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah kesempatan untuk berkembang lebih baik. Pindah ke liga baru, terutama ke Asia yang kini semakin berkembang, bukan hanya soal mengubah tempat bermain, tapi juga soal membuka pintu-pintu baru untuk pertumbuhan, pengalaman, dan pencapaian yang lebih tinggi. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan dan komitmenmu. Seperti banyak pemain sebelum kamu yang telah sukses berkarier di Asia, kamu juga punya potensi untuk menorehkan jejak yang luar biasa di sana. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih siap untuk meraih sukses yang lebih besar. Tidak ada batasan bagi siapapun yang percaya pada kemampuannya dan berani mengejar impian tanpa ragu. Semoga keputusan yang kamu buat membawa kamu ke puncak yang lebih tinggi, dan teruslah berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Target jelas Indra Syafri, Timnas U20 Indonesia harus kalahkan raksasa Asia di laga pertama Piala Asia U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, tengah mempersiapkan anak asuhnya dengan sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Piala Asia U20 2025. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan tim siap menghadapi tantangan di ajang yang akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Saat ini, skuad Garuda Nusantara sudah terbentuk dengan 23 pemain yang dipilih oleh Indra untuk mengikuti turnamen. Beberapa pemain andalan seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas,
Aryansyah Abdul Manan, dan Ikral Al-Ghifari turut dipanggil, bersama dengan dua pemain keturunan, Welber Jardim dan Jens Raven. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Timnas U20 Uzbekistan, Timnas U20 Iran, dan Timnas U20 Yaman. Pada laga pertama, Indonesia akan berhadapan dengan Timnas U20 Iran di Shenzhen Youth Football Training, Cina, pada Kamis, 13 Februari 2025. Indra Syafri mengungkapkan bahwa kemenangan di laga pertama sangat penting untuk membangun momentum sepanjang turnamen. Meskipun Iran adalah tim yang kuat, Indra menekankan bahwa semua tim harus dipandang sama dan tidak ada yang lebih lemah. Ia menekankan pentingnya meraih kemenangan agar tim dapat melaju dengan percaya diri di pertandingan selanjutnya. Indra, yang sebelumnya pernah menangani Timnas U19 di Piala Asia U19 2018, berpengalaman dalam mengelola tekanan turnamen seperti ini. Pada edisi tersebut, Indonesia berhasil menang 3-1 atas Taiwan di laga pertama. Oleh karena itu, Indra menargetkan anak asuhnya untuk mencapai hasil serupa, dan meraih kemenangan di pertandingan perdana untuk menambah semangat tim. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan fokus dan kesiapan Timnas U20 Indonesia untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri, sebagai pelatih yang berpengalaman, sangat menyadari pentingnya kemenangan di laga pertama untuk membangun momentum. Ini adalah langkah yang tepat karena kemenangan awal akan memberi kepercayaan diri dan motivasi kepada pemain yang penting dalam turnamen besar seperti ini. Menghadapi tim-tim kuat seperti Iran, yang memiliki sejarah sepak bola yang lebih kuat, tentu bukan perkara mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan mentalitas yang tepat, terutama dengan tidak menganggap remeh lawan manapun, Indonesia memiliki potensi untuk mencetak hasil positif. Keberhasilan tim di Piala Asia U19 2018 yang dia tangani juga menjadi pengingat bahwa dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, kemenangan bisa tercapai meskipun menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Di sisi lain, membawa dua pemain keturunan juga memberikan dimensi baru dalam tim, yang diharapkan dapat menambah kualitas permainan. Yang terpenting, keberhasilan tim akan sangat bergantung pada sinergi antara pemain, pelatih, dan dukungan dari seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Untuk Timnas U20 Indonesia, ini adalah saat yang penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang dan kerja keras kita tak terbatas. Setiap tantangan yang ada di depan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Ingatlah bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang bagaimana kalian berjuang di lapangan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian bermain dengan hati dan memberikan yang terbaik di setiap detik pertandingan. Setiap pemain memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan sejarah baru, dan kalian memiliki dukungan dari seluruh bangsa Indonesia.